Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penginputan penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila program sekolah penggerak. Saya mendapatkan aplikasi ini dari program sekolah penggerak yang telah disesuaikan bersama dengan tahap. Apabila Bapak Ibu memiliki saran atau masukan terkait dengan rapor terbaru, mohon untuk dikomunikasikan atau disampaikan. Namun dikarenakan kondisi Bapak Ibu masih dalam proses pembelajaran dan waktu yang akan disesuaikan memang terbatas, maka saya mengantisipasi dengan membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan dengan membuat atau cara penginputan video ini Bapak Ibu tidak mengalami kendala di dalam proses penginputan nilai. Nah, rapor atau proyek pelaksanaan ini itu baru terlaksana di proyek pertama. Memang selama 1 tahun itu terdapat 3, dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk kita ini ya, untuk tahun pertama kita sudah mulai meranjak ke dalam IKM. Memang di dalam kurikulum atau dokumen pertama itu tidak ada penilaian proyek, tapi dikarenakan kita nanti akan menuju ke dalam IKM, maka kita belajar sedikit-sedikit mengenal terkait dengan penilaian proyeknya. Nah, di sini ada sekitar 8 menu utama. Untuk menu yang ada warna merahnya ini, Bapak Ibu, menu warna merah ini kita akan atau saya akan jelaskan. Yang pertama, saya akan klik identitas sekolah. Nah, muncul dari identitas sekolah atau tampilannya sebagai berikut. Tampilan ini sudah disesuaikan, sudah diisi oleh kami. Kemudian judul proyeknya juga sudah ya. Kemudian ada 1, 2, dan 3 sesuai yang pertemuan kita yang pertama Bapak Ibu. Namun misalnya apabila di proyek kedua dan proyek ketiga itu kurang sesuai dengan kondisi kita bisa mengisi. Namun kita lebih fokus ke proyek pertama dulu Bapak Ibu ya. Di proyek pertama, maka untuk proyek kedua ini saya kosongkan dulu Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sudah, ini Bapak Ibu tidak perlu isi karena sudah diisi oleh kami. Kita klik yang gambar rumah. Selanjutnya ada masuk ke data siswa. Untuk data siswa sudah kami isikan, namun nanti ada beberapa data yang belum diisi, nanti kita akan melengkapi. Nah, ini kami yang mengisi, bukan Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke klik ke rumah atau menu utama. Kita masuk ke deskripsi proyek. Nah, untuk deskripsi proyek tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah mengisi identitas sekolah dan anak, dia sudah otomatis muncul data fase kelas 10 2022. Nah, di sini ada contoh deskripsinya Bapak Ibu bisa mempelajari terkait deskripsinya. Nah, dikarenakan deskripsi itu hanya satu induk, artinya hanya satu pintu, maka di sini tugas saya adalah menginput deskripsinya agar semua sama ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah mencoba untuk menuliskannya. Apabila nanti Bapak Ibu kayaknya kurang Bu Fani, boleh Bapak Ibu untuk japri atau menambahkan terkait dengan kegiatan kita. Nah, ini dia kegiatan kita, yaitu proyek pertama ke kelas 10. Proyek ini diharapkan dapat membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni Bhinneka Tunggal Ika dan bernalar kritis. Pada proyek ini siswa belajar untuk membuka diri, mengenal, mengekspor atau pengetahuan dari segi makanan, tarian, rumah adat, dan mengenal lebih dekat keagamaan dan keyakinan Indonesia, mereduksi prasangka, refleksi diri, dan bersama-sama mewujudkan nilai dalam pelajaran. Nah, nanti kalau misalnya kurang tepat, mohon masukannya Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai untuk proyek kedua sama proyek ketiga ini kami kosongkan karena memang belum terjadi ya Bapak Ibu ya, belum selesai. Jadi cuman hanya proyek untuk yang pertama saja itu Bapak Ibu. Ini untuk deskripsi proyek, jadi saya yang mengerjakan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk proyek 1, 2, 3? Untuk proyek 1, 2, 3 nanti saya minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengisi. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini dalam pengisiannya mereka tidak ada bentuk angka Bapak Ibu, tapi hanya bentuk deskripsi atau namanya penilaian kualitatif. Di sini ada 2 data ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik sebelah kiri dulu, yaitu input data.
Nah, untuk penginputan data tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan surat dari SE-nya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah panduan utama. Surat SE itu surat keputusan dari Kemendikbud. Di dalam Kemendikbud itu ada banyak sekali, ada sekitar 50 lembar. Namun saya meringkasnya dan mengambil hanya khusus untuk yang SMA aja. Nah, untuk nilai profil pelajar Pancasila itu memang ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Bertakwa kepada Tuhan Esa, kemudian habis itu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, serta mandiri, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Nah, dari keenam tersebut itu memiliki elemen dan subelemen serta fasenya. Kalau di K13 itu bahasanya adalah kompetensi dasar ataupun indikator. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti lebih paham ya terkait dengan elemen dan subelemen berikut. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalimat ini, elemen, subelemen, dan fase ini itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi ini ya. Nah, anjuran dari pengawas yaitu dimensinya tidak perlu semuanya Bapak Ibu kita mencantumkannya, cukup maksimal 3 ataupun 2 saja dimensi, tapi lebih baik 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu pertamanya adalah kosong seperti ini Bapak Ibu ya, kosong. Nah, kemudian ini anjuran dari atau pendapat dari saya sendiri ya, biar kita sama-sama kompak untuk dimensi elemen, kemudian sub elemen sama fase ya, itu nanti kita kompakan. Yang pertama ini kita mengambil kebinekaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, karena kita mengangkat tema itu keagamaan. Kemudian kalau kita sudah mengklik keagamaan, jadi sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah mengklik ada 6 nilai ya, nilai fase Pancasila, kita klik. Nah, otomatis untuk elemennya dia sudah merangkum sendiri dari surat SE yang tadi kan. Surat SE-nya terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah banyak. Kita klik misalnya kita topik sesuai dengan keagamaan itu ya, kita akan membahas tentang keagamaan. Maka sub elemennya adalah mengenal dan menciptakan Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah klik, ketemu dengan fase E-nya gitu. Nah, kemudian kedua, kalau misalnya saya mengambil bergotong royong ya Bapak Ibu, kita ya, bukan saya, kita mengambil bergotong royong, maka di elemennya nanti kita sama-sama Bapak Ibu tinggal klik peduli atau kolaborasi atau berbagi, misalnya bergotong kolaborasi karena berkelompok ya Bapak Ibu ya. Maka nanti di sini ada kerjasama, tergantung nilai positif, koordinasi sosial, komunikasi untuk bersamaan, misalnya kerjasama gitu, nanti dia sudah otomatis fasenya juga keluar. Begitu juga dengan bernalar kritis ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah selesai kita merujuk ke salah satu semuanya kompak ya Bapak Ibu, kita lanjut ke balik lagi ke menu utama ini Bapak Ibu. Menu utama untuk proyek kedua, proyek ketiga tidak usah diklik, itu sama saja. Nah, tapi untuk proyek pertama belum selesai karena tadi baru input data, baru kita masuk ke dalam penilaian. Nah, setelah kita masuk ke dalam penilaian, di sini itu ada namanya sudah muncul ya Bapak Ibu. Di sini ada kotak-kotak, di sini ada nama dan nomor. Nah, ketika tadi kita memilih beriman, bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, bernalar kritis, di sini ada fase-fasenya Bapak Ibu. Nah, fase-fasenya ini juga sudah muncul dari inputnya tadi. Kita tinggal memilih saja, misalnya Arton itu misalnya dia bagus di BSH kayak gitu. Apa itu BSH? Nah, sebelum ke BSH, sebelum tadi mengisi itu di sini ada keterangannya Bapak Ibu. BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, SB itu sangat berkembang Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi kita nanti berdasarkan yang kita sudah hasil diskusinya, kemudian kita sudah mengambil nilainya juga, hasil nilainya tersebut kita bisa masukkan ke dalam kesini atau rangkumannya ya Bapak Ibu dari hasil-hasil tersebut. Nah, ini nilainya per anak ya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Begitu juga dengan bergotong royong, misalnya contoh SB, kita kasih V saja Bapak Ibu ya, V saja. Nah, nanti hasil ini otomatis langsung muncul ke dalam rapot ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada petunjuknya, ketik huruf kapital sehingga terbaca di dalam bagian rapot ya.
kita klik rumahnya lagi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mau cetak rapot ada langkah selanjutnya lagi, catatan proses. Nah, untuk catatan proses di sini ada contohnya Bapak Ibu ya. Untuk catatan proses ini Bapak Ibu guru boleh memilih atau menuliskan apa saja, deskripsinya, tambahannya. Di sini juga sudah ada contohnya juga. Kemudian di sini saya sudah menuliskan contohnya juga. Namun untuk project 1, project 2, project 3 ini nanti saya akan diskusikan kembali, karena kalau misalnya kita masukkan Bhinneka Tunggal Ika ini, itu kayaknya bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi ini lebih kepada dimensi ya Bapak Ibu ya. Dimensi tadi itu ketuhanan, kemudian kolaborasi sama berpikir kritis. Ini namanya itu ya Bapak Ibu ya. Bukan project, tapi ini untuk dimensi ini. Maka ketiga-tiganya kita harus menuliskan itu Bapak Ibu, untuk catatan aja. Ini salah satu catatannya Bapak Ibu. Nah, kalau setelah kita sudah menulis catatannya ya Bapak Ibu, catatannya ini setiap anak berbeda-beda, setiap guru juga berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rapor project. Nah, rapor project, bentuk rapor projectnya seperti ini Bapak Ibu ya. Udah langsung ada namanya, Adinas, SNISN, kemudian di sini ada project 1, project 2, dan project 3 Bapak Ibu. Nah, project 2 kita belum terselesaikan, project ketiga juga belum. Kemudian habis itu di sini sudah muncul langsung ya Bapak Ibu ya, berdasarkan tadi yang sudah kita pilih fase-fasenya, dimensi, subelemen sama elemen. Catatan prosesnya juga sudah ada per elemen ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah tingkat pencapaian siswa ya Bapak Ibu. Nah, itu dia, itu kurang lebih terkait dengan rapot. Kita klik view-nya, kita bisa melihat prosesnya seperti ini. Itu Bapak Ibu ya, prosesnya. Nah, kurang lebih ini bayangan untuk rapot proyek penguatan produk pelajar Pancasila yang kami dapat dari Sekolah Penggerak. Apabila Bapak Ibu mengalami masukan terkait dengan proyek rapor tersebut, mohon untuk dikomunikasikan, nanti kita sama-sama untuk mengedit kembali Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan ini sangat berguna. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.